Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkarnain, NIM CN0D01947, Prodi Perpajakan kelas F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Karakteristik informasi dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, relevan. Pajak tidak langsung adalah besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Pajak semacam ini dapat diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya sederhana pajak tidak langsung yaitu ketika membeli pembelian barang di pusat pembelanjaan. Harga yang dibayarkan umumnya sudah termasuk pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan atau antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, strategi. Akuntansi perpajakan memiliki fungsi untuk strategi dalam merencanakan perpajakan di masa mendatang berdasarkan data pembayaran pajak dan sebagai bahan penilaian kinerja perusahaan dari periode sebelumnya. Yang kedua, analisis. Selain strategi, manfaat selanjutnya adalah bahan analisis guna mengetahui besaran pajak sebagai tanggungan perusahaan di masa yang akan datang agar memudahkan perusahaan ketika mengurus perpajakan. Yang ketiga, publikasi. Akuntansi perpajakan memiliki fungsi dalam laporan keuangan ketika terdapat investor maupun keperluan publikasi yang lain. Dengan laporan pajak yang baik, perusahaan pun dapat dinilai mempunyai performa yang baik pula. 4. Pembanding. Fungsi lainnya adalah sebagai dokumentasi perpajakan per tahun yang dapat dipakai sebagai perbandingan dalam memahami riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Pengungkapan penuh. Agar menghasilkan akuntansi perpajakan yang akurat, setiap aktivitas keuangan dicatat wajib disajikan secara informatif secara detail. Bahkan tambahkan catatan kaki serta lampiran penting sebagai referensi. Klasifikasi pajak. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pengenaan pajak yang didasarkan atas jumlah penghasilan maupun kekayaan yang mempunyai suatu perusahaan atau lembaga. Adapun jumlahnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung umumnya wajib dibayar oleh wajib pajak serta tidak dapat diwakilkan maupun dibebankan kepada orang atau instansi lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Pajak semacam ini dapat diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya sederhana, pajak tidak langsung yaitu ketika membeli pembelian barang di pusat pembelanjaan, harga yang dibayarkan umumnya sudah termasuk pajak sehingga wajib pajak tidak perlu membayarkan pajak ke pemerintah. Akun akuntansi pajak. Yang pertama, neraca. Pajak bayar di muka. Yang kedua, pajak bayar di muka bisa disajikan sebagai biaya bayar di muka dalam aset lancar. Yang ketiga, aset pajak tangguhan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.